Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Hari ini saya akan menyampaikan kuliah asinkron dengan topik Craftsmanship and Architecture, Assembling Component and Material. Materi ini terkait dengan craftsmanship dalam arsitektur, mencoba memahami bagaimana mengerangkai komponen dan material. Pemahaman tentang craftsmanship dalam arsitektur beberapa waktu yang lalu di semester 2 sudah diberikan dalam desain arsitektur 2. Nah, bagian ini tentu ada kaitannya dengan kelanjutan materi tersebut sebagai salah satu materi yang dikembangkan dalam Integrated Design Studio. Baiklah, saya akan mulai dari sedikit pemahaman tentang craftsmanship. Craftsmanship sebetulnya satu hal yang sering dibicarakan, bahkan sebagai topik yang sering disalahpahami, karena craftsmanship sering dilihat sebagai tindakan anakronistik atau ketidaksesuaian kronologis dalam satu karya. Anakronistik ini sebagai sesuatu yang gagal, dianggap sebagai sesuatu yang gagal memainkan peran yang berarti dalam budaya kontemporer. Namun seperti yang diakui oleh banyak kritikus, craftsmanship ini menunjukkan cara kerja yang melampaui kerja manual sebagai sikap terhadap pekerjaan perancang. Bahkan saat ini melalui perspektif baru, craftsmanship dapat dihidupkan sebagai cara kerja yang valid, berharga dalam arsitektur kontemporer. Banyak hal yang terkait dengan materi ini. Craftsmanship menjadikan satu yang luar biasa bagaimana menggunakan material dengan dibarengi dengan keahlian, baik sebagai komponen elemen eksterior maupun interior. Craftsmanship berasal dari kata craft sebagai satu kekuatan, power, ini dalam bahasa Jerman. Kemudian juga craft ini berkembang menjadi craft of English, diartikan sebagai satu kebijakan, kecerdasan, keahlian, profesi, bakat, ya, kebijakan, keunggulan, ya, juga kekuatan, power, dan sebagainya. Kemudian berkembang menjadi craft sebagai satu craftsmanship yang diartikan sebagai suatu aktivitas yang berpengaruh dalam membuat sesuatu dengan penuh keahlian dengan menggunakan tangan. Jadi ada penegasan menggunakan tangan. Kemudian ini juga menjadi suatu ketangkasan, ya, dexterity, ketangkasan khusus dalam mengerjakan secara manual. Nah, itu sedikit tentang pemahaman craftsmanship, sehingga craftsmanship nanti dalam pembahasan ini tentu bisa dikaitkan dengan pekerjaan tangan yang menggunakan alat. Namun perkembangan alat kan bermacam-macam. Jadi alat yang dulu hanya menggunakan alat-alat sederhana, kini menggunakan alat-alat yang lebih dengan teknologi yang lebih canggih. Di awal mula fase evolusi desain adalah konon sebagai satu craftsmanship atau craft evolution, ya. Ini ketika kita bicara tentang craftsmanship sebagai metode merancang, di mana suatu perencanaan dilakukan dengan mengandalkan kreativitas atau kerajinan seni semata oleh sang perancang.
Nah, ciri-ciri dari perencanaan ini adalah kreativitas akan menghasilkan suatu bentuk karya seni yang bagus dan indah. Ini suatu kelebihan. Nanti bisa kita lihat di dalam kita perbandingkan dengan craftsmanship dalam tanda kutip saat ini. Ya. Pelaku perencanaan itu merupakan perancang dengan skill atau kemampuan yang terlatih. Hasil akhir sebagai penyempurnaan atas kesalahan perancangan yang dibuat sebelumnya. Jadi ini melalui satu proses. Ada beberapa ilustrasi di samping bagaimana proses-proses pembuatan di Toraja ya prosesnya, kemudian lebih kuno lagi dalam pembuatan candi-candi, dan juga beberapa pemukiman di Jawa ya, menggunakan bambu dan seterusnya. Berbicara tentang craftsmanship tidak lepas dari architectural tektonik ya. Artinya elemen yang sangat penting di dalamnya bukanlah keterampilan itu sendiri atau ketangkasan manual saja, tetapi sesuatu yang tersimpan di dalam pikiran pekerja. Sesuai ini sebagian adalah pengetahuan mendalam tentang karakter ya, dan penggunaan alat, bahan, serta proses. Jadi ada satu pikiran di balik pekerja, kemudian ada pengetahuan mendalam tentang suatu karakter tertentu yang dipahami oleh si pembuat atau ketukangannya, kemudian penggunaan alat, bahannya sendiri, dan proses yang telah diberikan oleh tradisi secara terus-menerus. Pengetahuan yang memungkinkannya untuk memahami dan mengatasi secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Nah ini ada beberapa hal yang terkait dengan itu. Kemudian kaitannya dengan bahan dan ketukangan ini, ada beberapa hal yang mesti dipahami selalu terkait dengan pemahaman tentang arsitek tektonik ini atau tektonika dalam arsitektur. Pertama adalah ketersediaan material, ya, materiality, juga kesadaran akan menggunakan material itu. Yang kedua, di samping itu adalah craftsmanship atau ketukangan atau keahlian itu sendiri. Kemudian juga disertai dengan kesediaan berbagai alat yang dimiliki, ya. Kemudian kesadaran fungsi, ya, kepedulian fungsi, akan fungsi yang akan diwadahi. Kemudian tentu terkait juga dengan waktu. Ya, bicara tentang material ini pasti ada batasan waktu, seberapa lama harus dijaga atau bisa dipertahankan. Ya. Juga satu lagi yang luar biasa dalam kajian architectural tektonika ini itu low carbon footprint. Jadi kebanyakan menggunakan material-material yang tidak meninggalkan jejak karbon, begitu. Jadi ada 7 aspek ini sekiranya selalu disadari dalam membuat tektonika arsitektur. Termasuk Renzo Pianeri berbicara tentang arsitektur ini, bahwa karena seorang yang tidak memisahkan pekerjaan pikiran dan pekerjaan tangan, artinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam pikiran si pembuatnya. Ini melibatkan suatu proses menerus yang dari waktu ke waktu meningkat, mulai dari gambar ke eksperimen, dan konstruksi kembali ke ide lagi. Baik, jadi craftsmanship dalam dipahami sebagai serangkaian tindakan yang disengaja berdasarkan eksperimen, kesalahan, dan memodifikasi yang dilakukan terus-menerus berulang dan pada akhirnya dapat mengarah pada beberapa hasil yang inovatif.
Nah, ini sedikit tentang fasad, perlu saya sampaikan secara khusus karena fasad ini akan menjadi bagian yang banyak di mana ditempatkan karya-karya craftsmanship ini, ya. Sehingga perlu melihat bagaimana fasad ini berfungsi, ya. Tentu selalu fasad adalah bagian yang memisahkan dari sisi luar dan sisi dalam bangunan, di mana ada fungsi-fungsi perlindungan terletak di sana terhadap radiasi, terhadap temperatur, dan seterusnya. Sedangkan sisi dalam ada suatu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, suhu, ruang, dan seterusnya. Kemudian fasad ini juga sebagai kontrol fungsi, ya. Mengontrol, mengatur reaksi dan merubah, ya, bahwa sisi luar dan sisi dalam. Sementara di sisi luar ada satu suplemen sebagai supplementary direct acting, ya, yang terukur, apakah itu sebagai thermal insulation, sun shading, dan seterusnya. Sedangkan sisi dalam ada satu yang diukur terkait dengan proteksi dari glare, screening, dan seterusnya. Di yang berikutnya, fasad ini juga bisa sebagai bagian mengintegrasikan antara sisi luar dan sisi dalam. Misalnya integrasi antara udara dan kolektor air, ya, sebagai solar wall dan seterusnya. Nah, ketiga fungsi ini tentu nanti akan terkait dengan bagaimana craftsmanship ini akan ditempatkan di dalam fasad. Kita mulai bicara craftsmanship ini akan selalu berkaitan dengan bahan. Yang pertama adalah kayu, yang kemudian nanti kita akan bicara tentang material batu, ya, batu buatan, masonry, dan juga batu alam. Kayu ini sebagai suatu material yang luar biasa, yang banyak di lingkungan kita. Bagaimana kayu ini telah lama digunakan sebagai suatu material craftsmanship, ya. Bagaimana digunakan di dalam dinding, di dalam struktur, atap, ceiling, interior, dan seterusnya. Ada yang khas juga, bagian dari ini adalah bambu. Bambu ini juga luar biasa. Bagaimana bambu ini memiliki banyak variasi, ada pola, ada warna yang bisa dihasilkan dari bahan ini. Apakah itu sebagai material interior, eksterior, struktur, dan sebagainya. Bambu sejak lama sudah digunakan. Kalau kita kenal di Jawa ada dinding gedek dan raguman, ya. Raguman itu bagian dari atap yang dibuat sedemikian rupa, dirangkai di bawah, kemudian di install di atas, ya, dari kayu bambu yang sudah direndam, diawetkan sehingga dia tahan karena getahnya sudah keluar habis, sehingga serangga tidak akan mengganggu atau merusak. Ini satu proses kelebihan dari beberapa kayu juga. Bagaimana masing-masing memiliki satu teknik, bagaimana cara merangkainya dengan kekasannya, ya. Ada yang tanpa menggunakan bahan-bahan lain kecuali bahan sejenis itu sendiri yang mereka gunakan sebagai pasak, sebagai penyambung lainnya. Nah, ini salah satu contoh karya lain dari bambu. Nah, ini perlu diketahui bahwa material ini, kayu ini, tentu akan terkait dengan juga gravitasi, ya. Juga material property,
kelembaban terkait dengan curah hujan, juga gangguan serangga ya. Di daerah tropis ini yang namanya rayap itu ya 24 jam ya, mengganggu. Tapi di negara lain mungkin hanya musim-musim tertentu saja. Juga ada kaitannya dengan kultur tradisi ya. Bagaimana menggunakan material ini, kapan waktunya yang tepat, merangkai dan sebagainya. Juga terkait dengan keahlian si tukang. Apakah itu bambu, apakah itu kayu, ya, atau material lain, pasti akan terkait dengan keenam teknik arsitektural ini. Juga tidak lepas sebuah material tektonik ini lepas dari kelapukan, ya, kelapukan. Jadi pasti akan terjadi, apakah ini karena humidity atau kelembaban, mungkin gangguan serangga, ya. Apakah itu kaitan dengan termit, ya, juga curah hujan dan kapilaritas dari kayu itu sendiri atau bahan kayu ini, membuat dia menyerap air dan sebagainya. Ini yang menjadikan bahan ini punya umur, punya waktu, ya, kerusakan atau kelapukan. Nah, ada beberapa diversity dari di abad modern ini dengan mengambil beberapa contoh berikut yang akan kami uraikan. Ada beberapa dekade terakhir dalam foto berikut dijelaskan secara singkat dan diilustrasikan berapa konstruksi, ya. Beberapa konstruksi, ada perbedaan yang sangat besar, memberikan keragaman untuk menginspirasi kita ketika kayu menjadi karakteristik yang tak terlupakan dalam proyek arsitektur sesuai untuk masa depan. Nah, ini bisa kita bandingkan beberapa hasil karya-karya tektonika craftsmanship ini. Di sini bisa dilihat bahwa dilihat dari dimensi kultural, karya-karya ini memang ditujukan untuk kepentingan-kepentingan dengan makna-makna tertentu, sehingga detail-detail ketukangan dengan warna, pattern, ya, masing-masing dibuat dengan makna tertentu. Tidak sekedar mau pattern, tapi pattern yang punya makna tertentu. Kemudian tingkat detailnya juga luar biasa, ya. Mulai dari atap, kemudian kolom-kolom, detail-detail, ya, semuanya diperhatikan dengan khusus. Dimensi yang lain, bagaimana menyikapi, ya, kaitannya dengan kelembaban, hubungan pilar-pilar kolom yang dikembangkan terus-menerus. Dari awal mula kayu ini menyentuh tanah, kemudian ada landasan kayu dan sebagainya. Kemudian ada beberapa bagian-bagian yang didetail secara khusus dengan sambungan-sambungan tertentu, disyaratkan tanpa menggunakan bahan-bahan lain, ya. Atap juga begitu, bagaimana dirangkai sedemikian rupa sehingga tidak bocor. Nah, ini ada dimensi lainnya, bisa dilihat. Semua pola-pola ini demikian dirangkai dengan indah, dengan karakter manual, dengan pekerjaan tangan, dengan alat-alat tertentu, ya, memberikan satu nilai seni yang berbeda. Kemudian kita coba bandingkan dengan craftsmanship dengan bahan yang sudah dengan diolah dengan peralatan lain, ya, sehingga bahkan dikerjakan oleh orang-orang dengan menggunakan alat-alat teknologi yang lebih canggih.
adanya satu sentuhan yang berbeda, teksturnya berbeda, garis-garis yang terjadi di antara pemotongan bahan juga berbeda, ya. Kemudian bagaimana merakit juga dibantu dengan bahan-bahan lain, ya, dengan besi, dengan lem dan sebagainya. Nah, ini bandingkan dengan ini akan berbeda dengan rasa tekstur yang berlainan. Bagaimana itu dirangkai, ya, dibentuk dengan kesan alami yang luar biasa tinggi dibandingkan produk-produk yang lain. Sambungan-sambungan, detail dan sebagainya menggunakan sistem-sistem yang unik dan indah. Juga untuk atap, ya, bagaimana mereka merangkai, mengalirkan udara dan seterusnya sehingga ada satu sistem-sistem konstruksi yang unik dan khusus. Dan ini diperoleh dari penyempurnaan waktu ke waktu. Bandingkan dengan perakitan fasad ini, ya. Berikut ada beberapa fasad yang dirangkai dengan menggunakan teknologi-teknologi yang lebih baru, ya, dengan adanya baja, ya, dengan adanya lem, dengan adanya pengikat-pengikat lain. Nah, ini bisa dilihat juga bagaimana dirangkai dengan menggunakan bantuan kabel, ya, dengan menggunakan pengikat-pengikat baja di ujungnya, connecting dengan alas struktur kolom yang unik, ya, sebagai bagian untuk menyalurkan beban ke tanah. Ini rangkaian juga lain yang cukup unik, artinya bagaimana bahan-bahan ini telah diolah dengan alat-alat yang lebih canggih, sehingga dalam merangkai dalam satu struktur membutuhkan satu bahan-bahan khusus, ya, untuk tegak berdirinya bangunan. Bandingkan dengan yang ini, ya, bagaimana rumah ini sebuah rumah, ya, yang semuanya menggunakan material alam. Bagaimana dinding ini diolah, disatukan, disambung, ya, ada satu karakter yang berbeda, sangat alami, ya, potongan-potongannya dengan tekstur-tekstur yang demikian dinamis. Nah, ini adalah batu bata, satu material yang berbeda dengan kayu, di mana batu bata ini punya karakteristik yang lain karena sebuah material yang dibuat, ya, dibuat dari tanah oleh manusia. Tentu ada karakter-karakter yang berbeda. Ada kaitannya dengan kelembaban, dia akan berpengaruh juga, ya, suatu saat akan jamur, lumut dan sebagainya. Juga bagaimana dia dirangkai, disusun membutuhkan satu aturan-aturan tertentu, ya, bagaimana supaya istilahnya tidak sial, ya, sambungan-sambungan batu bata, bagaimana merekatkannya. Ada yang menggunakan campuran, ya, semen, kapur, ada yang digosok menggunakan tanah liat dan sebagainya. Ini satu tekstur yang lain, bahan yang lain yang memberikan tekstur dan warna yang khusus, ya, sehingga perlu keahlian juga, dan tentu ada batas waktunya juga, ya, artinya dilihat dari graviti atau terkait dengan beban gempa, tentu gaya-gaya lateral, ya, akibat daerah-daerah yang gempa ini memang tidak cocok, ya, harus didukung dengan satu ikatan-ikatan lain yang memperkuat. Namun tekstur, pola, pattern sangat variasi, ya, bisa dimain-mainkan dengan baik oleh si pemasangnya atau ide gagasan si arsiteknya. Nah, ini beberapa variasi itu sangat alami, bagaimana dikombinasikan dengan perlubangan-perlubangan, tonjolan-tonjolan, dan
Nah, ini beberapa lain ya yang memadukan dengan batu untuk interior. Ini sisi-sisi yang lain untuk pagar dengan kombinasi warna. Satu lagi terakhir adalah natural stone. Nah, ini adalah beberapa macam batuan. Batuan pertama jenis indigenous rock, igneous rock, berarti batu-batu bakar ya, yang karena bakar karena magma. Metamorphic rock ya, batuan metamorphic yang terakhir adalah batuan sedimen ya, yang terjadi karena endapan kapur dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa karakteristik yang dimiliki, teksturnya, cara merakitnya, ketahanannya terhadap kemudian juga terhadap seismik ya, itu perlu diperhatikan karena bahan-bahan ini adalah rangkaian dengan yang bisa disusun ya, sehingga mempunyai tekstur pola tertentu. Ini beberapa pola dari batuan alam tadi. Ada susunan-susunan, garis-garis sambungan, nat-nat ini menentukan bagaimana susunan ini akan stabil terhadap beban. Ini jenis-jenis batu, pola-pola yang bisa dihasilkan. Dan beberapa alat-alat bantu karena kelemahan-kelemahan sistem sambungan hanya dengan menggunakan semen. Jadi ini cara pemasangan kering sehingga tidak akan mengakibatkan nat-nat itu keluar cairan kapur ya, yang biasanya kalau disambung disusun dengan metode pemasangan basah. Nah, ini bagaimana metode teknologi merangkai itu secara sambungan penyusunan kering. Demikian. Nah, terakhir bagi kita semua, saya kira harus bisa mengukur seberapa respon kita atau ketukangan kita ya di dalam merancang bangunan, sehingga sense untuk menggunakan prinsip-prinsip craftsmanship ini tetap kita pertahankan, kita jaga. Terakhir, kriya ketukangan, karya tangan pada arsitektur yang syarat dengan kearifan lokal bisa dilestarikan dengan cara memakainya. Bukan hanya pengetahuan terlihat tangible yang perlu dilestarikan, tapi pengetahuan yang intangible pun perlu dipelihara. Persoalannya sekarang bagaimana memelihara keterampilan kriya ketukangan itu. Dalam dunia yang telah dibandiri oleh mesin, hal ini akan menjadi ancaman yang serius bagi kelangsungan peredaran kriya ketukangan tersebut. Demikian sedikit materi yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bisa membantu dan mengembangkan gagasan-gagasan desain yang saat ini sedang Anda kerjakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.